الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Kemarin bicara zakat ternak ya. Zakat kekayaan. Sudah nyampe ternak? Siapa yang hadir kemarin? Oh ternak ya, sudah ternak ya. Ternak nganter anak. Syarat-syaratnya sudah sampai nisab, digembalakan sudah, tidak dipekerjakan ini sekarang. Satu 72. Tidak dipekerjakan. Ini apa namanya? Pembahasan pertama ini ada 4 poin. Sekarang poin yang keempat. Jadi syarat-syarat ternak itu kan apa kemarin? Sampainya nisab, telah dimiliki 1 tahun, namanya mencapai 1 haul, kemudian digembalakan, kemudian sampai hadis, sampai poin yang keempat sekarang ya, tidak dipekerjakan. Tidak dipekerjakan. Jadi syarat yang keempat itu bahwa belum salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salawatan takunu laka ridaan wa li haqqihi adaan. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saudara-saudara bertemu kembali di episode dan gelombang yang sama. Ini bukan radio ya. Kita bersyukur atas limpahan nikmat berupa sehat sehingga bisa istiqomah ngaji. Ini 3-3-nya kemarin gak ada, kemana? Oh kuliah. Ya, kamu sampai kemana? Oh dinas. Dinas lo. Oh tidak enak badan. Mudah-mudahan selalu sehat.
lahir dan batin kita. Amin. Panjang umur. Lah iso gak mati-mati. Malaikatnya lali. Hadirin sekalian, bersyukur kehadiran Allah atas limpahan nikmat yang luar biasa, yang mana Allah SWT memberikan kenikmatan yang besar. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kurang satu lagi apa? Sempat. Katanya Nabi itu bicara nikmat itu ada 4-nya. Nikmat besar itu. Nikmat iman, nikmat Islam. Nah, ada 2 nikmat besar lagi tapi sering dilupakan. Nikmat sehat, nikmat sempat. As-sihha wal faragu. Kata-kata wal faragu, al-faragu itu artinya waktu luang. Berarti kalau sinonimnya apa? Sinonimnya waktu luang. Sempat. Oh, sempit. Aduh, banter keliru. Masa kesempitan itu nikmat? Ya enggak, itu ujian. Kesempitan hidup itu musibah. Kesempatan, diberi kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar, sempat bangun pagi, sempat sholat subuh berjamaah, sempat. Nah, sempat itu nikmat. Tidak semua orang yang punya kesempatan bisa ibadah. Laras nggih? Lah kula jenengan diparingi kesempatan digunakan untuk ibadah. Oh, itu luar biasa. Ya, punya kesempatan tapi tetap digawe ibadah. Itu nikmat. Nikmat dari Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat. Nah, 2 nikmat ini yang sering dilupakan. Nikmat iman biasa, nikmat Islam biasa. Tapi nikmat sehat untuk ibadah, nikmat sempat untuk ibadah, lah ini loh sering dilupakan. Kadang oleh Allah sudah dikasih kesempatan, enggak ibadah, enggak sembahyang. Dikasih kesempatan hidup oleh Allah Ramadan, tidak digunakan untuk puasa. Itu kan luar biasa kurang ajarnya. Ya. Baik, kita masuk ke materi syarat yang keempat ya. Binatang ternak ini. Syarat yang keempat, tidak digembalakan. Jadi ternak itu tidak dipekerjakan untuk kepentingan pemiliknya. Seperti dipekerjakan dalam menggarap sawah, tanah pertanian maksudnya. Tidak dijadikan alat untuk mengambil air guna menyirami tanaman. Ya. Dipergunakan untuk alat pengangkut barang-barang dan lain sebagainya. Jadi syarat ini khusus untuk onta dan sapi. Mesti ae. Mosok pitik disuruh garap sawah. Enggak lah. Jadi onta atau sapi.
Ya, sapi I, sapi B, sapi A. Walaisa 'alal harrasah sadaqatun. Walaisa 'alal harrasah sadaqatun. Jadi sapi-sapi yang dipekerjakan itu tidak ada zakatnya. Demikian pula hadis dari Jabir bin Abdullah menyatakan laisa fil baqar al awamil sadaqah. Sapi-sapi pembajak tanah itu tidak ada zakatnya. Kalau yang walaisa 'alal harrasah itu dari Abu Ubaid dari Ali. Itu buka lagi dalam kitab Al-Amwal halaman 380. Laisa fil baqar al-awamil sadaqah. Sapi-sapi pembajak tanah tidak ada zakatnya. Kitab Al-Amwal itu bicara tentang harta. Saya kemarin beberapa tahun yang lalu itu saya jalan-jalan ke Bayakub. Tak sengaja menemukan kitab Al-Amwal itu. Langsung saya beli. Mumpung ketemu. Al-Amwal. Merah kitabnya. Tebelnya segini. Saya punya. Berbahasa Arab. Jadi Al-Amwal. Al-Amwal. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari hadis Zuhair telah menceritakan pada kami Abu Ishaq dari Aswim bin Zarrah dan Haris dari Ali Zubair berkata, saya berpendapat bahwa hadis itu dari Nabi yang mana Nabi bersabda hatu ruba'al usyur min kulli arba'ina dirhaman fadaqara al-hadis wa qala fihi laisa 'alal awamil syai'un. Jadi kitab fikih manapun itu tidak bisa lepas dengan hadis. Hadis tentang fikih. Ya. Ini kajian fikih loh. Kenapa kok ada hadis? Tidak bisa dipisah. Karena sumbernya dari hadis Nabi. Fikih itu. Sumber hukumnya itu lek Quran ya hadis. Fikih itu kan hukum Islam, artinya fikih. Sumbernya ya Quran dan As-Sunnah. Ada ijtihad para sahabat, ada ijtihad para ulama, masuk ke kategori fikih. Laisa 'alal awamil syai'un. Artinya pada ternak yang dipekerjakan itu tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Bahwa harta itu pada dasarnya itu disediakan untuk kepentingan pemiliknya. Seperti untuk pakaiannya, biaya pembantunya, pembuatan rumah tinggalnya, kendaraannya, dan lain sebagainya.
buku-buku. Maka harta tidak perlu dizakati. Hartanya tidak perlu dizakati. Ini kalau dikuatkan oleh dua perkara, bahwa harta itu pada dasarnya disediakan untuk kepentingan pemiliknya. Kemudian buku-buku yang bermanfaat dan lain sebagainya. Yang kedua, ada hadis dari Abu Ubaid dari Zuhri. Laisa fis sawani minal ibil wal baqar. Unta dan sapi yang dipekerjakan itu, jadi unta dan sapi yang dipekerjakan di tanah pertanian atau sawah ya, dan sapi yang dipekerjakan di ladang, itu tidak ada zakatnya. Wala fil baqaril hars sadaqah. Min ajli annaha sawaniz zar'i wa awamilul harsi. Karena ternak tersebut sebagai pekerja-pekerja tanah pertanian dan ladang. Ada lagi hadis yang lain, sapi-sapi pembajak tanah itu tidak ada zakatnya. Karena pada gandum ada zakatnya. Dan gandum dihasilkan dengan bantuan tenaga sapi. Ya. Sampai lihat itu sawah-sawah yang mau ditanduri itu. Kalau tidak dibajak dulu oleh sapi, mana mungkin ditandur no. Maka tanah itu harus digembukkan dulu ya atas pertolongan tenaga sapi itu. Begitu lembut, kasih air baru bisa ditandur. Dan sekarang bukan hanya tenaga sapi sekarang, mesin, ya kan? Kalau dulu tenaga hewan ternak. Sekarang menggunakan apa? Kontraktor, apa namanya? Hah? Traktor. Bukan kontraktor. Kalau ditambah kon. Traktor. Ya Allah, sekarang lebih maju lagi. Tanpa menggunakan bantuan hewan. Nanam padi, nanam gandum. Masya Allah. Jadi ternak yang dipekerjakan sebagai pembajak tanah ladang dan juga digunakan untuk mengambil air untuk menyirami tanaman, itu tak ubahnya seperti alat-alat yang digunakan untuk mengerjakan tanah tersebut. Dan hasilnya yang berupa tanaman dan buah-buahan itulah yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi misalnya nandur pari, ya pari niku, gandum niku hasilnya, bukan proses menggunakan ternaknya ya. Misalnya ternak digunakan untuk menggembukkan tanah, kemudian kita tanemin jagung, maka yang dikenai zakatnya ada jagungnya.
Andai kata zakat itu diwajibkan juga pada peralatan garapan penunjang tumbuhnya tanaman, ya seperti onta, seperti sapi, maka nanti dikhawatirkan zakatnya menjadi double. Dan Islam tidak mau memberatkan seperti itu. Paham yang dimaksudnya? Nanti ada zakat ternaknya, ada zakat yang hasil tandurane double. Terus uangnya oleh apa? Oleh keloro-keloro. Oh iya, di sini ada yang tahu tempat gurah yang bagus di mana? Gurah. Ada ya? Tahu. Hah? Gurah. Biar suara bagus. Kayak Happy Asmara itu kan di Gurah. Ya. Ngomong enak. Karep mobil. Nah, nyanyi gitu enak karena sudah di Gurah. Nah, saya tanya. Di Gurah di endi? Ya tanya Happy Asmara. Ya Allah. Jadi andaikan onta dan sapinya itu juga dituntut harus dibayar zakatnya juga sebagai alat ya yang digunakan untuk enaknya nandur itu tadi ya, peralatan garapan berarti. Maka dikhawatirkan nanti zakatnya pasti akan double. Itu memberatkan pada si pemilik harta tadi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Ubaid ya. Oh, jauh usah. Berdasarkan hadis ya. Laisa fil baqaril awamil shadaqah. Sapi-sapi pembajak tanah, penggarap tanah, itu tidak ada zakatnya. Nanti yang dikena zakatnya itu adalah hasil tandurani. Paham ya? Makanya dia jadikan syarat keempat itu tidak digembalakan untuk dikeluarkan zakatnya ternak itu. Soalnya kalau dipekerjakan, disuruh garap tanah, terus ditanduri, ya berhasil, nandur pari, gandum dan sebagainya kok berhasil, ditokno zakatnya. Nah itu kalau masih lari ke penggarap tanahnya itu juga dikeluarkan zakatnya, ini berat, katanya Abu Ubaid. Memberatkan kepada si pemilik. Berlainan dengan pendapat Malik dalam menetapkan hukum tentang masalah ini. Beliau berpendapat bahwa zakat sapi dan onta baik yang dipekerjakan maupun tidak wajib pula dikeluarkan zakatnya. Ini Malik. Kenapa? Di pendapat yang pertama takut double. Pendapat yang kedua Malik, wah enggak, ini tetap, ini zakat ternak sendiri, zakat zakat ternak sendiri, zakat apa lagi? Tanduran ya sendiri. Demikian pula yang digembalakan maupun yang sengaja diberi makanan wajib dizakati. Hal ini dikemukakan Tsauri yang menyebutkan pendapat Malik. Saya tidak mengira ada seseorang yang berkata demikian, katanya. Secara sadar
kita dapat mengatakan bahwa sebagian ahli fikih golongan Maliki menguatkan mazhab jumhur. Ibnu Naji telah mengutip kaul dari Ibnu Abdus Salam. Dia berkata mazhab yang berbeda pendapat ini menunjukkan kekuatan jiwanya. Kemudian Abu Umar Ibnu Abdul Bar menolak pendapat golongan Maliki yang mengatakan bahwa tidak ada zakatnya pada perhiasan yang dipakai. Dan pendapat yang mengatakan bahwa zakat pada salah satu saja tanpa yang lain sama dengan orang yang menentang katanya. Itu sarahnya Ar-Risalah. Kembali kepada persyaratan ternak tadi ya. Jadi bagi yang tidak hadir kemarin, ini syarat-syarat ternak itu ada 4 sampai nisab. Yang kedua sampai 1 haul. Yang ketiga digembalakan. Yang keempat tidak dipekerjakan. Tidak disuruh kerja sapi ini. Ontae. Ontanya tidak disuruh kerja. Orang kadang terbingung sampai nisabnya itu gimana Pak? Ini kan ternak katanya. Jadi tak ulangi, gak apa-apa. Jadi syarat pertama ternak wajib zakat itu sampai nisab. Loh itu maknanya apa? Maksudnya itu hewan ternak yang mencapai 1 nisab itu maksudnya ya mencapai kuantitas tertentu yang ditetapkan hukum syara. Oleh karena zakat dalam Islam hanya diwajibkan kepada orang-orang kaya. Orang yang memiliki hanya 1 ekor atau 2 ekor onta tidak tergolong orang yang kaya. Baik menurut syara maupun pandangan masyarakat. Kan gitu katanya. Nah, orang itu harus memiliki sejumlah minimal yang memungkinkan ia dapat digolongkan orang kaya. Yang paling minim. Jumlah minimalnya berapa? Dalam hal onta minimal misalnya ya. Dalam hal onta misalnya 5 ekor. Ini inda ijma'ul ulama. Pada setiap masanya 5 ekor onta. Di bawah jumlah 5 ini tidak wajib zakat. Kecuali si pemilik onta ingin juga mengeluarkan zakatnya. Gak apa-apa, ojo ditolak. Pemilik onta ingin mengeluarkan zakatnya. Ojo, jangan gitu. Ya, terima naik. Mengenai kambing misalnya, menurut ijma'ul ulama tidaklah wajib zakat bila di bawah 40 ekor. Hal itu berdasarkan banyak hadis dan praktek Rasulullah. Begitu juga pengganti Nabi para 4 khalifah itu. Mengenai nisab minimal untuk sapi, ini terdapat perbedaan pendapat yang berkisar antara 5 sampai 30 bahkan 50 ekor. Nanti ada keterangannya khusus itu mengenai zakat-zakat hewan ternak. Ini cuma kita bicara syarat-syarat wajibnya. Syarat-syarat zakat ternak saja dulu.
Terus yang kedua mencapai 1 haul. Apa maknanya 1 haul itu? Ya, berumur setahun. Nah, syarat ini juga berdasarkan praktek yang pernah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga dilakukan oleh khalifah yang 4 dengan mengirim secara periodik para petugas zakat untuk memungut zakat ternak itu setiap tahunnya. Jadi apa yang telah dipraktekkan oleh Nabi, apa yang dipraktekkan oleh para khalifah yang 4 itu dijadikan rujukan. Telah dijelaskan bahwa persyaratan 1 tahun itu merupakan ketetapan ijma tentang kekayaan yang bukan untuk penggunaan pribadi. Inda jumhur ulama yang mensyaratkan 1 tahun pada binatang ternak untuk penggunaan pribadi pun tidak mensyaratkan 1 tahun pada produksi ternak itu. Dan menghitung masa 1 tahun anak-anak ternak berdasarkan masa 1 tahun induknya. Jadi kalau ada induk, anak manut. Sama dengan sembelihan itu. Misalnya Idul Kurban, yang kita nyembelih sapi betina, sembelih. Barang di dedel, loh kok ono bayinya? Apa perlu disembelih juga? Tidak. Sembelihan induk sudah mencukupi pada anak. Jadi sembelihan pada mamanya itu sudah cukup, mencukupi sembelihan pada anaknya. Berarti anaknya tidak usah disembelih lagi. Kan pasti matinya sudah. Iya, halalan thayyiban. Ya. Itu kalau digulai, di sate, maknyus, empuk, namanya batibul. Bayi 3 bulan. Berarti kalau Ada sate di Jember. Sate gulai batibul. mahal pasti. Ya, ayo kita kesana yuk bersama biar tahu. Saya juga belum tahu, cuma diceritain teman, katanya maknyus. Dan ketika saya cari, betul ono tulisannya teman. Oh di sini arah pulang ke Malang ya, dari Jember itu lewat yang tembus Lumajang itu. Tapi sih daerah Jembernya sih Jember Barat, Jember agak ke barat. Bener ya ono. Sudah kenyang saat itu. Kalau kita mau ke lewat tol ya, turun di Probolinggo Timur, namanya Leces ya, itu begitu ada lampu merah penghujung, di penghujung ya, di penghujungnya tol itu ada lampu merah itu, sampai natap ke depan ada tulisan sate gole cempe. Iya, anaknya wedhus. Anaknya wedhus. Itu juga saya sudah pengen bolak-balik mampir kalau di situ. Memang benar-benar maknyus. Empuk gitu ya. Benar-benar empuk. Hah? Kapan-kapan kita ke sana. Pokoknya ke sana. Jadi syaratnya 1 nisab itu ada ketetapannya, kuantitasnya itu. 5 diambil 1, 40 diambil 1, ngono-ngono itu. Itu namanya nisab. Kalau yang kedua ini umurnya sudah
kita memiliki hewan tersebut sudah setahun. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, digembalakan. Apa maksudnya? Sengaja diurus sepanjang tahun untuk maksud memperoleh susunya, bibit baru, pembiakan, atau juga bisa diambil dagingnya. Tidak apa-apa, betina. Cuma jarang biasanya kalau betina itu. Kenapa kira-kira? Hanya bisa beruang biak. Iya, bisa digunakan pembiakan. Nanti lek melok disembelih sapa sing kate meteng? Siapa yang mau meteng? Kalau dibunuh semua, kok ono sing meteng. Kalau dibunuh semua. Tapi boleh. Halal. Kalau ditanya boleh, ya boleh. Apa bisa pertanyaan kemarin itu ada pertanyaan lucu. Apa boleh kami memakan daging sapi tapi betina? Loh, siapa yang melarang? Siapa yang melarang? Terus ternyata dia meteng karo panitia ilek meteng. Ono bayinya di dalam. Ya nopo niku? Apa boleh dimakan? Loh, ini gak ngaji di Laksis wong ini. Coba ngaji di Laksis. Paling ngentes. Ya sah-sah saja, halal-halal saja toh. Wong maknyus. Ya. Siapa di antara ini yang hadir yang sudah pernah makan gulingnya jaran? Kuda. Pernah? Alot katanya. Alot, enggak, jaran ini loh. Apa alot itu ya? Iya keras ya. Keras dagingnya penuh urat. Jaran itu. Jadi lek dimasak ping bolak-balik itu dagingnya keras. Katanya saya ogah. Saya kemarin itu ceramah ke daerah Tumpang ya. Sampai di Pakis itu ono tulisan utara jalan itu gule sate jaran. Waduh, ngono yo akeh sing tuku, yang giginya kuat itu. Kelinci itu boleh enggak dimakan? Boleh. Kenapa kucing enggak boleh? Oh iya. Kalau kucing termasuk bagian di antara hewan buas. Berkuku tajam dan bertaring. Kelinci itu sama dengan kucing rasanya, seolah-olah begitu. Empuknya itu loh. Saya kapan hari itu, saya kan ogah tenan eling kucing. Lah kok ditraktir, disediakan, ayo Ustaz, oh monggo ya makan. Sambil dijagongi ngono, sampai entek. Satenya entek. Ustaz tahu itu sate apa? Kambing? Bukan. Ini kelinci. Ah, kok enak. Tadinya enggak mau. Tadinya saya kan enggak mau. Karena teringat kucing. Begitu tahu rasanya, wah enak empuk. Tapi tetap saya kalau dikasih tahu duluan tetap tidak mau. Sehingga saya ditraktir kayak gitu,
tanpa dikasih tahu. Ya enjoy saja, tak makan sampai entek, enak. Tapi sekarang kalau sampean sengaja ditutupnya, ini nggak mau saya. Kecuali saya lupa, lengah gitu. Gila, ya apa ya? Aduh, ilingi kucing. Kayak tupai. Tupai itu halal enggak? Tupai itu hewan yang pandai menek-menek, pering-pring. Waduh. Ngerti tupai? Kalau bahasa Bondowosonya abu. Abu. Itu banyak yang memburu abu itu. Banyak yang memburu abu. Memburu abu. Memburu tupai. Sepandai-pandainya tupai melompat, ya jatuh juga. Karena apa? Ditembak. Tembak. Tiu. Tapi kalau memburu tolong sambil membaca bismillah. Khawatir dia kena terus mati, nggak nutut kita nyembelih. Maka kalau kita sudah baca bismillah, dia tidak berubah jadi batang. Tapi kalau tidak baca bismillah, langsung tembak, keburu mati. Kita tidak nutut nyembelih, itu batang, bangkai. Tidak boleh dimakan. Tapi kalau kita sudah bismillah, bismillahirrahmanirrahim, jatuh. Gak nutut kita mau nyembelih. Ya, kita sudah membunuhnya sudah pakai bismillah, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah tidak baca bismillah, tidak nutut pula nyembelih, itu batang namanya. Hatta ayam, apa saja. Ya. Apalagi ya, kancil. Kancil kan seperti kambing, ya, kancil. Itu kalau memburu terus tidak menggunakan baca basmalah, itu batang nanti, jadi bangkai. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, kena mati. Jadi walaupun kita tidak nututin nyembelihnya, halal, paham ya? Tapi kalau nututin kalbuan masih bernafas, langsung bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, sembelih lagi. Jadi nyembelihnya itu nututin atau tidak terhadap nyawanya tetap disembelih. Kapan hari itu ada orang yang jualan ayam potong itu loh. Tapi sudah dipotong, sudah dimasak gitu kan. Sudah dibakar, terus diplastikin, didol. Kok didol? Didol. Siapa yang ingin, siapa yang mau beli gitu. Tak celuk orang itu. Bu, sini, Pak lihat. Saya lihat, ingin lihat, kok saya curiga gitu. Ternyata betul kecurigaan saya itu. Gulune PT itu utuh, Bu. Tidak ada bekasnya sembelihan. Wah, ini PT dicekik atau apa ya? Apa ditutui? Dipelintir. Kita kan tidak tahu. Waduh. Nah, sejak itu kita harus waspada. Beli ayam itu loh, beli hati-hati. Beli ayam bakar utuh, misalnya gitu ya. Jenengan tinggal lirin, dia disembelih dengan nama Allah atau tidak, itu kelihatan pada guluni. Kayak guluni ada bekas sembelihannya,
itu pun juga kita khawatir. Kok ono bekase, tapi uangnya ternyata haleluya. Haleluya. Kan beda lagi. Misalnya. Jadi kita harus telusuri betul. Makanya jangan sembarangan. Jangan sembarangan kita membeli. Tapi kalau kita sudah kesulitan mendeteksi, husnudon saja sudah bismillah ini. Itu loh lehernya kok putus. Oh, bismillah ini. Maka katanya pengarang kitab Bulughul Maram, kalau kesulitan untuk mencari tahu seperti itu, kita masuk restoran dan lain sebagainya, kita tidak bisa menelusuri, maka cukuplah ketika kita mau ngemplok itu baca bismillah. Sudah dipiring ya, sudah dipiring, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, makan. Itu. Ya. Maka ternyata seumpama ternyata pun dia hewan itu tidak menggunakan nama Allah misalnya. Yang penting tadinya kita sudah makan baca bismillah. Ya, itu sih luar biasa. Lumayan sah saja. Ya. Tapi kan yang kita khawatirkan bukan hanya itu toh. Ya, yang kita khawatirkan kan bukan hanya itu. Tetapi batangnya ini loh. Khawatir ada yang nakalan. Nok warung pinggir embong jualan ayam, bisa saja ayam ketabrak PT, ketabrak truk, ayam ketabrak truk, astagfirullah. Kok ketabrak PT sih? Ayam ketabrak truk, kelenger, dak ro, wong karo. Begitu dia mati, sempurna matinya, baru sing punya warung itu, waduh itu, dilihat lemu, ya baru mati eman, langsung digodok, langsung dianu, kan tidak sempat nyembelih, itu hukumnya batang, hukumnya batang. Ada yang tiren, ya bu ya. Ngerti tiren jenengan? Apa? Mati kemarin. Kalau mati sektas? Titas, mati sektas. Iya. Sektas. Iya ya. Ono sing gak patek Jawa. Lain kata-katanya. Sektas itu barusan mati. Tisan berarti. Mati barusan. Iya. Ya mudah-mudahan bulan jenengan dilindungi oleh Allah. Makanan apa saja sudah, pakaian, tempat tinggal, semuanya mudah-mudahan halalan thayyiban mubarakan. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada ini tanyakan? Jelas syaratnya ya? Boleh. Bebas kok, tapi sopan. Pokoknya ada wanita mu'alaf, tapi orang tuanya orang yang mau nikah itu yang jadi wali orang tuanya atau Hakim lah. Wali hakim lah. Tidak berhak. Tidak berhak. Kan syaratnya hakim muslim. Ya. Syaratnya jadi hakim muslim. Jadi walaupun bapaknya si ono,
Tapi karena dia mu'allaf, maka menggunakan menggunakan wali hakim. Wali hakim itu sekarang ada syaratnya Pak, harus dari KUA. Jadi bukan sembarangan sekarang, ada aturan baru. Ya, petugas KUA itu yang dijadikan sebagai wali hakim. Paham ya? Ada lagi? Halo, suara saya bisa didengar? Silakan. Sambut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil kacepot kula namira mun bade selopon anyona sapora sakek bengkong jak sarana sekalangkong saporana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.